Bab 1656, Tempat Perlindungan Spiritual. Nama, peternakan tingkat dewa penulis, lembut dalam senjata baja. Plus matikan mengatur ulang. Pada saat ini, tubuh roh orang awam Yuntai telah jatuh ke ambang kehancuran. Semangatnya menjadi hampir transparan dan terlihat goyah. Dan kesadaran orang awam Yuntai berangsur-angsur kabur, dia merasa akan menghilang di dunia ini. Meskipun dia hanya bagian dari tubuh roh yang terpisah dari awam Yuntai, itu juga subjektif, belum lagi dia disegel di batu luar angkasa sebelumnya, dan dia tidak bisa merasakan perjalanan waktu sama sekali, dan dia tidak merasakannya. Aku tidak tahu jam berapa sekarang. Artinya, dewa leluhur Yuntai kemungkinan besar sudah lama tiada. Jika dia terganggu lagi, itu akan benar-benar hilang selamanya. Pada saat ini, ada sedikit kesedihan di hati umat awam Yuntai. Bingung, dia mendengar kata-kata Xia Ruofei, dan hampir tanpa sadar melayang menuju simpul yang ditandai oleh kekuatan mental Xia Ruofei. Xia Ruofei sangat gugup ketika dia melihat semangat orang awam Yuntai akan menghilang. Dia menyaksikan roh yang hampir transparan ini mengikuti bimbingan kekuatan spiritualnya, dan tiba-tiba melarikan diri ke ruang dalam biji misterius, dan kemudian dia terdiam. Saat ini, hatinya sangat malu. Sejujurnya, Xia Ruofei tidak dapat menjamin bahwa kepindahannya akan berdampak baik atau buruk bagi umat Buddha Yuntai. Bagaimanapun, dia sangat terkesan dengan siksaan di ruang internal biji tersebut. Tentu saja, Xia Ruofei telah menemukan ruang kecil yang relatif stabil dan aman dengan pemahaman terbaik tentang ruang internal biji dalam waktu sesingkat mungkin, dan langsung mengarahkan tubuh roh orang awam Yuntai ke dalamnya. Namun, masih ada perbedaan laju aliran waktu yang aneh yang tidak dapat dikendalikan sama sekali oleh Xia Ruofei. Tepatnya, ini bukan berarti terdapat perbedaan dalam laju aliran waktu, melainkan sangat dekat dengan waktu dan tetap ada. Xia Ruofei menunggu beberapa detik, dan dia tidak menunggu pesan apapun dari pendeta Buddha Yuntai. Dia hanya bisa sedikit mengernyit. Jika menurut pengalamannya sebelumnya, bagian dalam ruang biji hampir tidak bergerak terhadap waktu dibandingkan dengan dunia luar, meskipun tidak sepenuhnya diam, menurut proporsinya yang menghabiskan 1000 tahun di ruang bagian dalam biji, bagian luarnya, dunia baru berlalu sebentar. Yuntai Jushi setelah memasuki ruang biji, mungkin sudah ada di sana selama bertahun-tahun. Ruang roh-ruang Lingtu sangat kaya, bisa dikatakan tidak ada habisnya. Jika tubuh roh orang awam Yuntai masih hidup, seharusnya tubuh roh sudah dapat dipulihkan dengan bantuan aura di sini. Apakah dia jatuh ke area luar angkasa lain, atau area yang mengalir di luar angkasa, atau bahkan bahaya apa? Xia Ruofei juga tidak tahu. Faktanya, situasi orang awam Yuntai sudah sangat buruk. Xia Ruofei juga memiliki gagasan tentang kuda mati sebagai dokter kuda yang hidup, dan mencoba yang terbaik untuk melakukan yang terbaik. Ia tidak ragu-ragu terlalu lama, dan segera melepaskan kekuatan spiritualnya. Mengikuti tanda yang baru saja dibuat, dia menjelajahi ruang kecil di dalam biji misterius di dalam ruang biji dari simpul itu. Hubungan timbal balik akan berubah secara acak, dan tidak ada yang tetap. Siklus frekuensi, jika ditunda lebih lama, setelah posisi relatif ruang berubah, ia ingin mencari ruang kecil ini, akan membutuhkan banyak usaha. Setelah Xia Ruofei meninggalkan ruang dalam biji, dan kemudian menggunakan kekuatan mentalnya untuk menyelidiki, kekuatan spiritualnya juga akan dilahap. Tapi saya tidak tahu apakah itu alasan ruang internal bijinya bertahan selama ribuan tahun, atau alasan mengapa kekuatan mentalnya meningkat pesat. Kini waktu yang bisa ditopang kekuatan mentalnya jauh lebih lama dari sebelumnya, meski hanya 1 detik, tetapi informasi yang dapat ditemukan berlipat ganda. Xia Ruofei tidak punya banyak harapan. Lagi pula, dia tidak tahu berapa tahun Yuntai terbaring di dalamnya, apakah dia masih hidup, masih belum di ruang kecil itu, semuanya tidak diketahui. Namun dia sedikit terhibur karena hanya dalam beberapa detik, ruang internal biji tersebut tampaknya tidak berubah posisi relatifnya. Dia masih dengan lancar mengikuti titik yang baru saja dia tandai dan memasuki ruang kecil. Apa yang bahkan tidak diharapkan oleh Xia Ruofei adalah bahwa sebelum kekuatan spiritual pertama ini dilahap, dia telah menemukan tubuh roh dari pendeta awam Yuntai. Tubuh roh orang awam Yuntai masih berada di ruang kecil ini, namun yang membuat Xia Ruofei agak terkejut adalah kondisinya masih sangat lemah,
pada dasarnya sama dengan keadaan sekarang, namun tidak terus memburuk, pada dasarnya stabil. Juga, selain itu, ia juga dapat merasakan bahwa tubuh roh orang awam Yuntai sedang berjuang untuk menyerap aura yang disusupi dari ruang sosok roh tersebut, dan sedikit memperbaiki tubuh rohnya sendiri. Setelah menerima informasi ini, kekuatan mental Xia Ruofei dilahap. Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk berkata pada dirinya sendiri, bagaimana situasinya? Mengapa dia pulih begitu lambat? Bukankah ini, ruang di mana pendahulu Yuntai berada tidak memiliki perbedaan waktu dan kecepatan dari ruang Lingtu? Jika ini masalahnya, maka itu masuk akal. Lagi pula, hanya butuh beberapa detik bagi tubuh roh orang awam Yuntai untuk memasuki ruang kecil di dalam biji ini. Bahkan dalam waktu sesingkat itu, bahkan jika dia menyerap aura dengan seluruh kekuatannya, dia tidak akan banyak pulih. Terlebih lagi, ketika Biksu Yuntai baru saja memasuki ruang kecil ini, biasanya dia akan mengamati lingkungan sekitar terlebih dahulu, dan tidak akan langsung menyerap auranya untuk pulih. Memikirkan hal ini, Xia Ruofei segera melepaskan kekuatan spiritual kedua, dan berlari ke ruang kecil dengan akrab. Situasi yang dia temukan sepertinya semakin menegaskan dugaannya tentang laju aliran waktu. Tubuh roh orang awam Yuntai masih berjuang untuk menyerap auranya. Keadaan tubuh roh hampir sama dengan yang dideteksi oleh kekuatan spiritual sebelumnya, dan tampaknya sedikit pulih. Namun, pemulihannya sangat kecil, hampir sulit dirasakan. Setelah kekuatan spiritual ini dilahap, Xia Ruofei segera melepaskan kekuatan spiritual ketiga. Kali ini Xia Ruofei tidak mengeksplorasi situasi apapun. Setelah kekuatan spiritual memasuki ruang kecil, dia segera mengkomunikasikan semangat leluhur awam Yuntai melalui transmisi kekuatan spiritual. Keadaan leluhur awam Yuntai adalah tubuh roh, dan kekuatan spiritualnya dapat langsung berkomunikasi dengan roh awam Yuntai. Xia Ruofei berkata dengan cepat, "Senior Yuntai, tubuh roh seharusnya tidak mengkonsumsi apapun di ruang kecil ini. Anda dapat dengan aman menyerap roh dan memulihkan tubuh roh sesegera mungkin. Bahkan jika kekuatan mental ditransmisikan lebih cepat daripada berbicara, hanya perlu berpikir sejenak, tetapi hanya dalam 1/5 detik, Xia Ruofei hanya datang dan menyampaikan informasi paling penting kepada orang awam Yuntai, dan kemudian kekuatan spiritual ini ditelan." Xia Ruofei segera melepaskan kekuatan spiritual keempat. Kali ini dia merasakan bahwa orang awam Yuntai telah mundur dari keadaan menyerap aura tadi, dan tampaknya telah menerima transmisi kekuatan spiritualnya. Xia Ruofei dengan cepat memanfaatkan kekuatan spiritual ini, dan dengan cepat berkata, "Senior Yuntai, kekuatan spiritual dunia luar akan segera ditelan ke dalam ruang kecil ini, jadi untuk sementara kami tidak dapat mengirimkannya dengan lancar kekuatan ilahi ditelan lagi." Xia Ruofei terus melepaskan kekuatan mentalnya ke dalam ruang kecil, dan kemudian melanjutkan, "Senior, kamu dapat memulihkan semangatmu, jangan mencoba meninggalkan ruang kecil ini. Ruang internal biji ini sangat rumit dan berbahaya. Jika kamu tersesat di dalamnya, aku sulit menemukanmu lagi." Kalimat ini, Xia Ruofei menggunakan 3 kekuatan spiritual, dan akhirnya mengungkapkannya sepenuhnya. Dia kemudian melepaskan kekuatan spiritualnya untuk menyelidiki dan menemukan bahwa tubuh roh orang awam Yuntai seharusnya mendengar kata-katanya dan mulai menyerap roh untuk memulihkan dirinya sendiri. Dan Xia Ruofei merasakan bahwa semangat orang awam Yuntai harus dikuatkan. Meskipun pemulihannya lambat, setidaknya situasinya berkembang dengan baik, dan Xia Ruofei juga sedikit lega. Jika dia ingin tahu lebih banyak tentang biji misterius itu, dia hanya bisa mengandalkan Buddha Yuntai. Dan ini adalah seorang biksu kuno. Para biksu saat ini menyimpulkan dari beberapa peninggalan kuno bahwa lingkaran latihan kuno tiba-tiba menghilang selama ribuan tahun karena alasan yang tidak diketahui. Lingkaran latihan saat ini perlahan-lahan berkembang di masa depan, tetapi itu juga terjadi sekitar 300 tahun yang lalu. Pada saat yang sama, para master di atas masa Bai Yuan tampaknya hilang pada saat yang sama, dan lingkungan budidaya juga memburuk. Perkembangannya telah menyusut hingga ekstrim saat ini, dan bahkan para biksu Jindan dianggap sebagai penguasa tertinggi. Dunia latihan saat ini juga telah membentuk warisan sistematis, tetapi hampir semua master menghilang pada waktu yang sama 300 tahun yang lalu. Banyak warisan yang terlambat untuk dilindungi,
dan menghilang bersama tuan senior itu. Sedangkan untuk dunia latihan kuno, beberapa teknik rahasia telah diturunkan. Misalnya, Lang Lang Zhenjie, yang membuat pesawat Xia Ruo menonjol di pelelangan, adalah latihan spiritual di dunia latihan kuno. Namun, ini digali dari reruntuhan perbaikan kuno oleh para biksu, dan seringkali hanya memiliki setengah cakar, yang sama sekali tidak sistematis. Xia Ruofei tidak begitu tertarik pada warisan dunia latihan kuno, tetapi dia memiliki keyakinan penuh pada Dao Da Jue. Dia sangat yakin bahwa bahkan di dunia latihan kuno, latihan semacam ini jelas merupakan satu-satunya latihan tingkat atas, jadi dalam arti tertentu katakan, Xia Ruofei tidak membutuhkan warisan lain. Namun, jika Yuntai awam yang selamat kali ini, ia akan menjadi satu-satunya biksu kuno yang hadir di bidang budidaya modern. Untuk memahami rahasia lingkaran budidaya kuno dan memecahkan misteri di beberapa reruntuhan budidaya kuno, biksu Yuntai tentunya dapat memainkan peran yang sangat penting. Tentu saja, ada juga poin penting, yaitu, orang awam Yuntai sekarang berada dalam kondisi roh semi sisa, dan masih dalam ruang spiritualnya, jadi meskipun dia adalah seorang master, dia tidak dapat menimbulkan ancaman apapun terhadap Xia Ruofei, jadi Xia Ruofei akan melakukan yang terbaik untuk menjaga semangat awam Yuntai. Xia Ruofei bersiap untuk melepaskan kekuatan spiritual setelah beberapa saat, untuk mengamati situasi roh awam Yuntai. Dalam situasi ini sekarang, orang awam Yuntai harus terus-menerus menyerap aura untuk memulihkan semangat, dan Xia Ruofei selalu melepaskan kekuatan spiritualnya untuk menjelajah, dan itu tidak masuk akal. Jika lokasi ruang kecil ini berubah, dengan pengalaman Xia Ruofei selama lebih dari 1000 tahun di ruang internal biji dan pemahamannya tentang ruang kecil ini, dia yakin bahwa selama dia menghabiskan lebih banyak waktu, dia masih dapat menemukannya. Jadi Xia Ruofei tidak terlalu khawatir tentang hal ini. Selama roh orang awam Yuntai tidak berlarian, dan laju aliran waktu dapat mempertahankan keadaan yang sama di dalam dan di luar, maka situasinya dapat dikendalikan oleh Xia Ruofei. Dan itu jauh lebih baik dari yang dia harapkan. Tepat ketika Xia Ruofei siap untuk bertarung dalam pertempuran yang berlarut-larut, suara Yuntai tiba-tiba terdengar dari telinganya, "Adik, bijimu benar-benar luar biasa. Itu adalah tempat perlindungan yang sempurna bagi roh, apa?" Mata Xia Ruofei tiba-tiba melebar, dan dia memandangi biji misterius itu dengan aneh. Xia Ruofei tidak menyangka akan bermimpi bahwa hanya 1/4 jam telah berlalu, dan Yuntai Jishi sudah dapat berkomunikasi langsung dengannya. Anda harus tahu bahwa kekuatan spiritualnya baru saja ditelan oleh biji, dan umpan balik dari kekuatan spiritual ini menunjukkan bahwa Yuntai masih berada di ruang kecil itu, dan dilihat dari tingkat pemulihan tubuh roh Yuntai yang bersifat sementara, kecepatan ruang tidak boleh berubah. Semangat para Yuntai memang pulih dengan baik. Meskipun dia belum mencapai keadaan ketika dia baru saja keluar dari segel batu luar angkasa, itu telah dipadatkan dan keadaannya cukup stabil. Dilihat dari keadaan ini, tentu tidak ada masalah untuk berkomunikasi dengan orang secara normal. Xia Ruofei terkejut. Tentu saja, ini bukanlah kecepatan pemulihan orang awam Buddha Yuntai, tapi dia mampu berkomunikasi langsung dengan dirinya sendiri di ruang Lingtu di dalam ruang biji. Ini juga berarti bahwa jika umat Buddha awam Yuntai bersedia, dia dapat meninggalkan ruang dalam biji tersebut kapan saja. Bagaimana Xia Ruofei bisa terjebak di sana selama ribuan tahun? Xia Ruofei tampak tercengang dan membeku di sana, tidak dapat berbicara untuk beberapa saat. Buddha Yuntai bertanya dengan aneh, "Saudaraku, ada apa denganmu? Apakah ada masalah?" Xia Ruofei pulih, dan dengan cepat berkata, "Oh, tidak, Senior Yuntai, bagaimana kamu melakukannya?" Biksu kedua dari biksu Buddha di Yuntai bingung dan bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" Ia kini semakin ragu apakah pemuda yang baru ia temui itu memiliki masalah pada otaknya. Xia Ruofei berkata, "Saya hanya berbicara langsung dengan saya." Biksu Buddha Yuntai bahkan lebih bingung lagi, dia berkata, "Transmisi kekuatan spiritual, ini sangat sederhana. Bahkan para biksu di masa pemurnian pun dapat melakukannya." "Tidak, Anda hanya tidak menggunakan kekuatan mental. Apakah Anda berbicara dengan saya? Mengapa Anda tiba-tiba menanyakan pertanyaan awal seperti itu lagi?" Petik 2. Xia Ruofei berkata sambil menangis dan tertawa, "Senior Yuntai,
maksud saya, bagaimana Anda bisa berbicara dengan saya langsung di ruang internal biji? Kapan saja, orang awam Yuntai berkata, mengapa saya harus keluar? Saya harus menderita rasa sakit yang membakar sepanjang waktu, dan roh akan segera habis. Itulah jiwa yang sebenarnya terbang. Ruang kecil Anda hanyalah saya surga. Terdiam beberapa saat. Sepertinya sudah lama sekali, dia dan umat Buddha Yuntai membicarakan ayam dan bebek yang sama. Keduanya tidak membicarakan hal yang sama. Xia Ruofei menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan berkata, Senior Yuntai, Senior jangan biarkan kamu keluar. Maksudku, kamu bisa meninggalkan ruang biji kapan saja jika kamu mau, kan? Yuntai Jushi bergumam, bagaimana saya bisa bersedia? Sebelum Xia Ruofei menjadi gila, Hakim Yuntai akhirnya berkata, adik, kamu benar, selama aku mau, aku bisa pergi dari sini kapan saja. Xia Ruofei hampir menangis, akhirnya mengerti maksudnya. Dia dengan cepat bertanya, Senior, bagaimana kamu melakukannya? Para junior terjebak di dalam, mereka tidak bisa keluar dari sana, mereka hanya bisa berkeliaran terus-menerus di ruang kecil yang hampir tak ada habisnya. Orang awam Yuntai berkata dengan tersenyum, adik, nyatanya, orang tua itu tidak begitu mampu. Alasan utama mudahnya berkomunikasi dengan dunia luar adalah milikmu. Aku, Xia Ruofei bingung. Ya, tanda yang kamu buat dengan kekuatan mental itu seperti obor di kabut. Yuntai Jushi berkata sambil tersenyum, dan kamu terus memasukkan kekuatan mental, aku hanya perlu kembali ke jalur yang sama dengan kekuatan spiritualmu. Itu tidak sulit sama sekali. Sesederhana itu, pencapaian luar angkasanya sudah sangat tinggi, jadi setelah mendengarkan kata-kata pendeta Buddha Yuntai, dia memikirkannya setelah berpikir sejenak. Ini benar-benar sebuah kebenaran. Mungkin ini fandom pihak berwenang. Tentu saja, hal ini juga membuat Xia Ruofei menyadari bahwa terakhir kali dia terjebak di dalam ruang biji selama ribuan tahun, itu tidak salah sama sekali. Karena dalam hal ini, tidak ada yang menggunakan kekuatan mentalnya untuk memberinya panduan rute. Bahkan jika Luo Qingfeng berada di samping Xia Ruofei pada saat itu, dengan kemampuannya memahami ruang, saya khawatir dia tidak dapat menemukan ruang kecil yang terperangkap oleh tubuh roh Xia Ruofei, apalagi memberikan panduan apapun. Bahkan jika seseorang tidak berhati-hati, mungkin saja Luo Qingfeng sendiri yang akan jatuh ke dalamnya. Xia Ruofei sendiri sangat terjebak di ruang angkasa. Tanpa bimbingan, bisakah dia berlarian tanpa lalat? Dia memperkirakan alasan dia bisa keluar mungkin karena beberapa faktor keberuntungan. Ruang kecil tempat dia berada terhubung langsung ke ruang luar, dan simpul tersebut kebetulan mengarah ke ruang luar. Dapat dikatakan bahwa banyak faktor yang bertindak pada saat yang bersamaan. Jika bukan karena perbedaan kecepatan aliran waktu yang aneh di dalam ruang biji, tubuh Xia Ruofei mungkin sudah membusuk. Memikirkan hal ini, Xia Ruofei dengan cepat bertanya lagi, Senior Yuntai. Mengapa ada perbedaan laju aliran waktu antara Anda dan dunia luar? Terakhir kali orang yang lebih muda terjebak di ruang kecil, waktu di sana hampir statis. Orang awam Yuntai berkata sambil tersenyum, adik, kamu seharusnya berbicara tentang turbulensi waktu di ruang kecil ini. Saya beritahu kamu bahwa ada beberapa jenis turbulensi waktu di sini, tapi saya kebetulan memahami gejolak waktu, jadi saya menghindarinya. Petik 2. Xia Ruofei bergidik, dan dengan cepat berkata, Senior Yuntai, saya ingin mendengar detailnya. Orang awam Yuntai berkata dengan malas, singkatnya, ketika Anda memasuki turbulensi waktu, sepertinya Anda telah jatuh ke dalam sungai. Selama Anda tidak sepenuhnya meninggalkan ruang ini, Anda akan terus hanyut di sungai ini. Waktu yang berbeda sungai, laju aliran waktunya berbeda-beda. Saya baru saja mengamatinya sebentar, ada lusinan jenis turbulensi waktu di ruang internal biji ini, dan ada pula yang saling terkait. Adik, keberuntunganmu cukup bagus. Kebetulan jatuh ke dalam salah satu aliran waktu yang paling bergejolak bagi Anda. Saya baru saja melihat semacam waktu yang bergejolak, yang hampir puluhan juta kali lebih lambat daripada waktu di luar, meskipun Anda hanya menunda sebentar di ruang internal ini, setelah keluar, Anda akan menemukan bahwa dunia luar telah lama hilang. Petik 2. Xia Ruofei mendengar kata-kata itu, keringat dingin tidak bisa membantu tetapi kembali muncul, ketakutan di hati untuk sementara waktu. Apa konsep perbedaan laju aliran waktu puluhan juta kali?
Sekalipun 30 juta kali, maka dalam 1 detik dari ruang dalam biji, dunia luar telah berlalu selama 1 tahun. Jika Xia Ruofei terjebak dalam masa yang penuh gejolak, bahkan jika dia kurang beruntung, dia akan terjebak hanya beberapa menit setelah terjebak di luar angkasa, dan dunia luar telah berlalu ratusan tahun. Artinya dagingnya sudah berubah menjadi abu terbang. Meskipun dunia luar mungkin telah berlalu beberapa bulan karena penambahan bendera waktu di awal ruang Lingtu, hal itu juga menimbulkan berbagai masalah. Apalagi ini masih membawa keberuntungan ke langit, hanya terjebak beberapa menit saja. Jika Anda terjebak selama 1000 tahun seperti terakhir kali, hampir mustahil untuk menghitung waktu. Xia Ruofei merasa bukan hanya masalah keluarga dan teman-temannya yang sudah lama meninggalkan dunia ini. Bahkan mungkin bumi tidak akan ada lagi. Xia Ruofei merasa takut untuk sementara waktu, dan pada saat yang sama merasa bahwa keberuntungannya sangat baik. Yuntai Jusi bertanya sambil tersenyum, "Adik, takut? Kamu bilang kamu terjebak di sini terakhir kali, sudah berapa lama kamu terjebak?" Xia Ruofei tersenyum pahit dan berkata, 1000 tahun. Umat Buddha Yuntai tidak bisa menahan nafas dalam-dalam dan berkata, itu benar-benar sebuah berkah dalam kemalangan. Jika bukan kecepatan waktu dunia luar yang hampir statis relatif terhadap kecepatan waktu aliran turbulen tempat Anda terjatuh, Anda telah terperangkap selama bertahun-tahun, dagingnya mungkin sudah lama hancur. Jika terjebak dalam turbulensi kecepatan super lambat, akan lebih parah lagi. Petik 2. Xia Ruofei berkata dengan emosi, "Ya, generasi muda masih takut akan hal itu sekarang. Ketidaktahuan dan keberanian, mungkin inilah masalahnya." Habitat Yuntai tersenyum dan berkata, "Adik, kamu juga merupakan berkah tersembunyi. Jika menurutku benar, kamu mungkin telah mempelajari aturan ruang selama lebih dari 1000 tahun, mencoba keluar dari masalah. Pantas saja ruangmu sangat bagus. Tinggi, ruang tersembunyi, yang saya tinggalkan di cincin penyimpanan, Anda harus mulai langsung dari sumbernya, dan itu akan mudah retak, dan itu tidak akan memicu susunan peringatan yang saya atur, kan? Pendahulu benar, saya telah mempelajari aturan luar angkasa selama lebih dari 1000 tahun." Yuntaiju sepertinya sedang dalam suasana hati yang baik, dia berkata sambil tersenyum, ini setidaknya menunjukkan satu masalah, yaitu keadaan roh dapat bertahan lama di ruang ini. Orang tua itu bisa tinggal di sini dengan damai. Petik 2. Ruang kecil di dalam biji itu tidak bernyawa, tetapi apapun yang memasukinya pasti bukan makhluk hidup, jadi Yuntai tidak perlu bertanya, mengetahui bahwa Xia Ruofei pasti telah memasuki kondisi roh. Xia Ruofei telah membuktikan dengan pengalamannya sendiri bahwa setidaknya keadaan roh dapat bertahan di ruang dalam biji selama ribuan tahun tanpa kepunahan, dan Yuntai secara alami berada dalam suasana hati yang baik. Xia Ruofei tertawa ketika mendengar kata-kata itu, dan diam-diam dia menyebut sebuah kebetulan. Dia tidak tahu apa-apa tentang gejolak waktu. Faktanya, para biksu setingkatnya, apakah itu aturan ruang atau aturan waktu, pada dasarnya berada dalam kondisi belum diperkenalkan, tetapi Xia Ruofei telah memulainya ketika dia belum memulai jalur kultivasi. Dia mengendalikan ruang Lingtu, dan kekuatan mentalnya juga lebih kuat daripada biksu pada tingkat yang sama, sehingga pencapaiannya dalam aturan ruang secara alami lebih tinggi. Mengenai aturan waktu, dia benar-benar tidak menyentuhnya sama sekali sekarang, dan dia bahkan tidak tahu di mana pintunya. Waktunya sangat sempit sekarang, Xia Ruofei hanya memilih ruang kecil berdasarkan perasaannya, dan kemudian dengan cepat membuat tanda untuk membiarkan semangat umat Buddha Yuntai masuk. Untungnya, umat Buddha Yuntai juga mencoba-coba aturan waktu, dan memperhatikan turbulensi waktu. Kalau tidak, jika orang awam Yuntai juga terjebak dalam kekacauan waktu seperti Xia Ruofei, saya khawatir ini adalah dua hasil. Jika turbulensi waktu di Yuntai mirip dengan turbulensi waktu ketika Xia Ruofei terjebak terakhir kali, tidak apa-apa, artinya dia sudah berada di dalamnya selama ratusan ribu tahun. Xia Ruofei hanya lewat sebentar di sini. Dengan kata lain, perasaannya adalah bahwa tubuh roh orang awam Yuntai suatu saat telah pulih sepenuhnya. Tentu saja, bagi para biksu Yuntai, ini jelas tidak begitu indah. Jika situasinya justru sebaliknya, dan biksu Yuntai terjebak dalam turbulensi laju aliran waktu yang sangat lambat, maka pada dasarnya Xia Ruofei tidak akan pernah bisa menghubunginya lagi seumur hidupnya.
Memikirkan hal ini, Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Senior Yuntai, untungnya Anda juga mahir dalam aturan waktu, jika tidak, konsekuensinya benar-benar tidak terbayangkan. Kali ini saya ceroboh. Orang awam Yuntai berkata sambil tersenyum, tidak dapat dikatakan bahwa situasinya begitu mendesak pada saat itu. Anda dapat menemukan harta karun yang dapat menjaga roh tetap abadi untuk digunakan bagi saya. Itu sudah merupakan anugerah yang menyelamatkan jiwa, untukku. Begitu banyak. Setelah selesai berbicara, orang awam Yuntai berhenti sejenak, dan melanjutkan, ngomong-ngomong, sebenarnya, saya memiliki pencapaian serupa dalam aturan ruang dan waktu, dan saya tidak dapat berbicara tentang penguasaan. Pencapaianku dalam aturan luar angkasa tidak sebaik milikmu. Kalau tidak, bagaimana mungkin ruang tersembunyiku bisa dengan mudah dipecahkan olehmu? Tanda tanya, kata Xia Ruofei sambil tersenyum pahit. Dalam hal aturan ruang, aku diberkati oleh kemalangan. Adapun aturan waktu, aku tidak tahu apa-apa tentang itu. Biksu Buddha Yuntai berkata, para biksu Jindan dapat menguasai aturan tata ruang tertentu, yang sudah sangat berbakat. Aturan waktu untuk para biksu Jindan pada dasarnya adalah bidang yang tidak diketahui. Anda termasuk dalam kategori normal. Dibandingkan di bawahnya, bahkan jika Anda tidak melakukannya tidak memiliki pengalaman terjebak selama ribuan tahun, Anda seharusnya sudah memiliki beberapa pencapaian dalam aturan luar angkasa. Petik 2. Xia Ruofei mengerang sedikit dan mengangguk, ini sedikit pemahaman. Ruang bersarang tersembunyi di cincin penyimpanan pendahulunya, saya hanya dapat mendeteksi jejak anomali pada saat itu, tetapi tidak mungkin untuk memecahkannya, meskipun demikian. Cracking dengan metode konvensional juga tidak menghalangi. Lalu sayangnya saya terjebak di ruang kecil ini kelompok. Setelah ribuan tahun, ketika saya keluar dari masalah, saya menemukan bahwa saya dapat dengan mudah memecahkan ruang yang bersarang. Petik 2. Umat Buddha Yuntai tidak bisa menahan nafas dengan emosi, kamu juga merupakan berkah karena kemalanganmu sendiri bakat dalam aturan luar angkasa lebih kuat daripada biksu biasa, dan selama lebih dari 1000 tahun, sebagian besar waktunya digunakan untuk mempelajari aturan luar angkasa. Dan ada begitu banyak ruang kecil di mana peraturannya relatif primitif untuk Anda pelajari. Ini adalah kondisi yang unik. Efisiensi persepsi ini setidaknya 2 atau 3 kali lipat dari situasi normal. Bagaimana seorang beku dapat mempelajari aturan ruang angkasa selama 2 atau 3.000 tahun? Jadi jika Anda hanya melihat pencapaian aturan luar angkasa, apalagi para biksu Yuanying, saya khawatir sebagian besar biksu Yuanshan tidak akan mencapai level Anda. Jindan, berevolusi menjadi Yuanying, dan para biksu dapat mencapai budidaya Yuanying. Dan budidaya periode Yuanying secara ekstrim, Anda dapat menerobos periode Yuanshan, seperti namanya, saat ini Yuanying dari biksu tersebut telah berevolusi menjadi lebih kuat. Yuanshan. Sedangkan untuk periode Yuanshan, itu adalah periode tamasya. Pada tahap ini, tubuh spiritual biksu, tepatnya Yuanshan, sudah dapat meninggalkan daging, yang merupakan tahap yang lebih kuat. Tentu saja, saat ini, Xia Ruofei masih jauh dari infanteri Yuan. Adapun tahapan Yuan Shen dan Cukiao, bahkan lebih jauh lagi. Oleh karena itu, ketika Xia Ruofei mendengar bahwa biksu Yuntai mengatakan bahwa prestasinya dalam peraturan luar angkasa telah melampaui sebagian besar biksu Yuanshan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Xia Ruofei tidak bisa tidak bertanya, Senior Yuntai, lalu kamu masih hidup? Itu tidak benar, apa kultivasimu sebelum tubuh rohanimu dipisahkan? Orang awam Yuntai berkata dengan sedikit malu, pada saat itu, saya sudah berada dalam periode roh primordial, tapi saya tidak menyangka bahwa dalam hal aturan ruang, saya dihancurkan oleh boneka kecil Anda. Omong-omong, orang awam Yuntai bertanya, iya saudara, jam berapa sekarang? Saya tidak tahu sudah berapa lama saya disegel di batu luar angkasa, saya selalu tertidur. Xia Ruofei berkata, Senior Yuntai, tahun ini 20 M. Di tengah jalan, Xia Ruofei menghentikannya. Kronologi Masehi berasal dari agama Kristen Barat. Tahun pertama Masehi sebenarnya adalah tahun kelahiran Yesus. Biksu Yuntai adalah seorang biksu oriental, dan usia keberadaannya jelas lebih awal dari tahun pertama. Mungkin Anda tahu kronologi Masehi. Jadi, Xia Ruofei memikirkannya dan bertanya, Senior Yuntai, pada usia berapa Anda hidup,
dapatkah Anda memberitahu saya tentang hal itu? Dengan cara ini, saya dapat menghitung berapa tahun Anda telah disegel di batu luar angkasa. Oh, aku memikirkannya, kata pendeta Buddha Yuntai. Apa hal besar di dunia pada zaman kita? Biarkan aku memikirkannya. Oh, tampaknya seorang pria kecil bernama Jiva menyatukan beberapa pangeran untuk melakukan perang salib pada waktu itu. Kaisar Xin, pedagang sekuler Tiongkok, mendirikan dinasti. Petik 2. Dinasti Zhou. Xia Ruofei bertanya ragu-ragu. Faktanya, Xia Ruofei sudah mendapatkan jawabannya ketika orang awam Yuntai menyebut nama Jiva, tetapi karakter ribuan tahun yang lalu sedang berbicara pada dirinya sendiri, selalu memberikan perasaan yang tidak nyata pada Xia Ruofei. Ya, kata orang awam Yuntai, baru saja menelepon Zhou Chao. Xia Ruofei berkata, Senior Yuntai, menurut kronologi kita saat ini, Raja Wu jatuh pada 1046 SM, yaitu lebih dari 3000 tahun yang lalu. Wu Wang memotong, Jiva lah yang mengutuk Kaisar Xin, yang secara historis dikenal sebagai Raja Seni Bela Diri. Xia Ruofei berkata, artinya, para manula telah hidup lebih dari 3000 tahun sekarang. 3000 tahun, Yuntai itu terbaring sedikit terkejut, dan berkata pada dirinya sendiri. Rupanya ini jauh lebih lama dari perkiraannya. Senior Yuntai, kamu baik-baik saja? Xia Ruofei bertanya dengan prihatin. Tidak apa-apa, kata pendeta Buddha Yuntai. Tapi aku perlu istirahat. Tubuh rohku belum lengkap, dan cedera kali ini cukup serius, hanya pemulihan awal. Oh, kalau begitu istirahatlah yang baik. Berusahalah untuk memulihkan semangat secepatnya mungkin. Xia Ruofei berkata, Senior Yuntai, kamu bisa hidup damai di sini. Saya menyimpan biji ini di tempat yang kecil, benar-benar aman, selama Anda berhati-hati agar tidak jatuh ke dalam ruang yang mengalir, apalagi secara tidak sengaja terlibat dalam turbulensi waktu. Petik 2. Haha, yakinlah. Lagi pula aku juga seorang biksu di zaman Yuanshan. Bagaimana aku bisa membuat kesalahan tingkat rendah seperti itu? Kata Buddha Yuntai. Xia Ruofei merasa aneh, merasa kata-kata Yuntai Jushi terkesan sarkastik. Namun, dia juga tahu kalau dia pasti terlalu memikirkannya. Dengan latihan kultivasinya di periode Jindan, dia dapat mencapai prestasi seperti itu dalam aturan luar angkasa. Umat Buddha Yuntai mengagumi semuanya. Mengenai turbulensi waktu, umat Buddha Yuntai juga mengatakan bahwa ngomong-ngomong, hampir tidak mungkin bagi seorang biksu di zaman keemasan untuk mencoba-coba aturan waktu, jadi bagaimana dia bisa mengejek? Setelah orang awam Yuntai selesai berbicara, tidak ada suara. Diperkirakan dia menyerap aura itu dengan serius. Xia Ruofei meninggalkan biji misterius ini di ruang batu gua, dan juga membungkus 3 atau 3 lapisan biji dengan kekuatan ruang untuk sepenuhnya mengisolasi hubungan antara itu dan ruang sosok spiritual. Awalnya, Xia Ruofei masih sedikit kusut. Dia ingin membiarkan ruang lintu menyerap dan melahap biji misterius ini, tapi dia merasa kasihan. Ia memperkirakan jika ruang lintu dapat melahap biji misterius ini, kemungkinan besar ia dapat langsung berevolusi 1 kali. Namun biji misterius ini masih memiliki banyak fungsi dan fungsi untuk dieksplorasi. Bahkan aturan ruang kecil, Xia Ruofei tidak sepenuhnya memahaminya, yang pasti bernilai baginya. Tapi sekarang Xia Ruofei tidak perlu khawatir bahwa Yuntai sudah tinggal di ruang biji ini, maka tidak mungkin memberikan biji ke ruang lintu untuk melahapnya. Xia Ruofei meninggalkan formasi kecil, begitu orang awam Yuntai mencoba berkomunikasi dengan kekuatan spiritualnya, bahkan jika Xia Ruofei berada di dunia luar, dia dapat diberitahu tepat waktu melalui metode formasi kecil ini, dan dia akan langsung terlibat dalam roh dengan Yuntai komunikasi tingkat daya awam. Setelah membuat pengaturan ini, Xia Ruofei langsung meninggalkan ruangan batu gua. Faktanya, dia masih memiliki banyak pertanyaan untuk ditanyakan tentang umat awam Yuntai, tetapi semua orang mengatakan bahwa dia sangat lemah sekarang dan perlu istirahat. Xia Ruofei tidak bisa dipaksa oleh orang kuat itu. Xia Ruofei kembali ke awal dinasti Yuan, menghabiskan beberapa waktu di alun-alun kecil di depan menara Linglong untuk beradaptasi dengan kekuatan spiritualnya, dan juga berlatih Dao Dao Jue untuk sementara waktu. Dia terjebak di ruang biji selama ribuan tahun. Meskipun masa awal sebenarnya telah berlalu sedikit, perasaan Xia Ruofei sendiri adalah milenium yang nyata. Saat dalam keadaan roh,
Xia Ruofei tidak bisa berlatih. Jadi dia merasa kurang lebih berkarat tentang Dadao Jue. Namun sesaat kemudian, perasaan familiar itu kembali. Meskipun Xiu Wei masih berada di tahap awal Jindan, kekuatan spiritualnya telah lama meningkat pesat, dan setelah 1000 tahun pengerasan, Xia Ruofei merasa bahwa ia tampaknya memiliki latar belakang yang lebih tebal. Selain mengenal kembali Dao Da Jue, Xia Ruofei juga menghabiskan beberapa waktu, perlahan-lahan melewati orang-orang dan benda-benda sebelum ruang interior bijinya terperangkap. Dari perasaannya sendiri, hal-hal ini sepertinya telah terjadi ribuan tahun yang lalu, dan memang akan ada perasaan bertahun-tahun yang panjang. Ini juga mengharuskan Xia Ruofei untuk beradaptasi secara perlahan. Xia Ruofei meninggalkan ruang Lingtu dan beristirahat selama sehari di ruangan sunyi asli milik Luo Qingfeng. Tentu saja, dia juga memanfaatkan waktu ini untuk menjaga ruang internal sebelum biji yang terperangkap. Keesokan paginya, Xia Ruofei membuka pintu kamar yang sunyi dan keluar dari kamar. Luo Qingfeng tinggal di luar pintu selama sehari semalam. Ketika Xia Ruofei keluar, dia segera berdiri dan berteriak dengan hormat, "Tuan." Xia Ruofei mengangguk dan berkata, "Kamu telah berjaga di sini. Saatnya istirahat. Hukum tidak melarangmu di depan pintu, selama kamu bisa tetap waspada. Bagaimana jika aku tutup selama berbulan-bulan? Apakah kamu begitu menjaganya?" Selama berbulan-bulan, Luo Qingfeng tersenyum dan berkata, "Tuan, budak tua itu juga bermeditasi di luar pintu untuk berlatih, apakah Anda kembali ke kamar sama saja? Ngomong-ngomong, Tuan, apakah Anda sudah menutup pintunya?" Xia Ruofei mengangguk dan berkata, "Baiklah. Ini hanya pukulan sederhana dari panen ini. Angin sepoi-sepoi, jika tidak terjadi apa-apa, aku akan pergi dalam 2 hari." Luo Qingfeng berkata tanpa sadar, "Tuan akan pergi. Kemudian budak tua itu akan mengikuti tuannya." Meskipun budak tua itu tidak bersemangat, masih mungkin untuk menyajikan teh kepada tuannya. Xia Ruofei berkata sambil menangis dan tertawa, "Kamu adalah seorang biksu Jindan, teh apa dan air apa yang harus diminum? Kamu harus duduk dan memilih sekte bintang untuk saat ini. Kami akan menunjukkan perhatian kami pada pelelangan kali ini. Zong, saya tidak dapat yakin tanpa Anda duduk di periode Jindan ini secara pribadi." Petik 2. Ya, budak tua itu mendengarkan tuannya. Luo Qingfeng berkata, "Yakinlah bahwa budak tua itu harus menjaga bisnis keluarga ini dengan baik." Dalam pandangan Luo Qingfeng, dia adalah pelayan Xia Ruofei, jadi memilih Xingzong tentu saja adalah industri Xia Ruofei. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, "Saya tidak langsung pergi. Sebelum pergi, saya akan melihat tim perlindungan pelindung kita. Jika memungkinkan, tingkatkan, sehingga keamanan sekte lebih tinggi." Luo Qingfeng sangat gembira dan berkata, "Bagus sekali." Pemiliknya menembaknya secara pribadi, mungkin kuat. Xia Ruofei melambaikan tangannya dan berkata, "Belum tentu, kamu harus melihatnya dulu." Meskipun Xia Ruofei mendapat banyak warisan dari silsilah Yufu, dan dia juga memiliki pengalaman praktis yang kaya, tetapi garis keturunannya sangat luas dan mendalam, dia tidak berani menyombongkan Haiko sebelum membacanya, mengatakan saya harus bisa mengubah silsilah Yufu, susunan sekte perlindungan lebih baik. Mungkin setelah menontonnya sebentar, Xia Ruofei akan menyadari bahwa tidak ada yang berubah sama sekali. Pada awalnya, jika orang-orang yang mengatur sejumlah besar pelanggan lebih baik di Xia Ruofei daripada di Xia Ruofei, maka kemungkinan ini ada sepenuhnya. "Ya Tuan," Luo Qingfeng merespons. Xia Ruofei melanjutkan dengan mengatakan, "Selain itu, saya harus memeriksa semua murid sekte. Kita harus memastikan bahwa bagian dalam sekte benar-benar dapat diandalkan. Termasuk beberapa murid di luar, kali ini mungkin tidak dapat mengejar ketinggalan untuk sementara waktu, tetapi juga harus didaftarkan, temukan waktu yang tepat untuk mengingatnya terlebih dahulu, dan kemudian saya akan memeriksanya lagi." Petik 2. Luo Qingfeng tahu bahwa Xia Ruofei memiliki rahasia kekuatan spiritual, yang dapat membuat orang setelah stroke tidak memiliki rahasia sama sekali di depannya. Jadi setelah mendengarkan kata-kata Xia Ruofei, Luo Qingfeng berkata tanpa ragu-ragu, "Ya, Guru, saya akan mengatur ini agar semua murid menjalani pemeriksaan." Xia Ruofei mengangguk dan berkata, "Mengenai masalah ini, saya mengingatnya. Apakah Anda sudah berurusan dengan Wang Boshan?"
Wang Boshan adalah murid Xing Ruofei yang ditangkap oleh Xia Ruofei bersama dengan Zheng Yongshu. Wang Boshan selalu bertanggung jawab memilih beberapa industri sekte bintang di dunia sekuler, tetapi ketika Xia Ruofei menginterogasinya, dia menemukan bahwa orang ini distigmatisasi dan bahkan berdosa. Hal-hal yang dilakukannya cukup banyak dilakukan di dunia sekuler. Mengingat Wang Boshan bertanggung jawab memilih industri sekuler dari sekte bintang, dan sebagian besar pemegang saham perusahaan, direktur, dan sejenisnya juga ditahan, Xia Ruofei juga menahan amarah dan tidak berurusan langsung dengan Wang Boshan. Namun, dia dengan tegas memerintahkan Luo Qingfeng untuk memindahkan Wang Boshan kembali ke Xingzong atas nama penggunaan kembali, dan mengirim murid yang efektif untuk menyerahkan Wang Boshan untuk mengambil alih industri Wang Boshan di dunia sekuler, dan kemudian membuang Wang Boshan di dunia sekuler. Xingzong. Kali ini ketika Xia Ruofei berbicara tentang kesetiaan dan keandalan para murid, dia secara alami memikirkan Wang Boshan, jadi ini adalah satu-satunya pertanyaan. Luo Qingfeng mendengar kata-kata itu, menunjukkan sedikit rasa malu, dan berkata dengan hati-hati, "Tuan, budak tua itu belum punya waktu untuk menghadapinya." Petik 2. Xia Ruofei sedikit mengernyit dan bertanya, "Mengapa?" Dia tahu betul bahwa Luo Qingfeng tidak bisa memiliki hati kedua untuknya, dan kesetiaannya tidak perlu dipertanyakan lagi, namun dia tetap tidak menyukai ketegasan atau diskonto bawahannya saat menjalankan perintah. Meskipun nada suara Xia Ruofei tidak terlalu kasar, Luo Qingfeng tidak bisa menahan diri untuk tidak berperang dingin. Dia dengan cepat menjelaskan, "Tuan, kami memiliki banyak industri di dunia pemetikan bintang, dan struktur kepemilikan saham lebih rumit. Di selain Wang Boshan, orang lain di pintu tidak tahu banyak tentang urusan dunia sekuler. Kali ini, dia dengan enggan memilih seorang murid untuk menggantikan Wang Boshan. Demi keselamatan, budak tua itu meminta Wang Boshan untuk membawanya untuk sementara waktu. Setelah muridnya mulai, dia kembali ke Zhongmen lagi. Wang Boshan baru saja kembali ke Zhongmen beberapa hari yang lalu, dan budak tua itu tidak ada di Zhongmen selama ini, jadi pembuangan Wang Boshan ditunda. Sialan, tolong hukum tuannya. Xia Ruofei mendengarkan penjelasan Luo Qingfeng, dan kemudian ekspresinya sedikit canggung. Dia berkata dengan ringan, "Karena sesuatu telah terjadi, hukuman tidak diperlukan. Tetapi jika semua urusan dunia sekuler diserahkan, cepatlah dan tangani. Kamu akan melakukannya sendiri." Petik 2. Awalnya, sesuai dengan maksud Luo Qingfeng, industri-industri di dunia sekuler dapat diabaikan. Saat itu, saya ingin berurusan langsung dengan Wang Boshan. Namun, Xia Ruofei tahu bahwa dunia sekuler tidak bisa menyerah begitu saja, apalagi setelah beroperasi bertahun-tahun, itu tidak mudah, jadi dia mengusulkan untuk mencari seseorang untuk menggantikan Wang Boshan, dan kemudian dibuang oleh Luo Qingfeng. Ini adalah usulan Xia Ruofei sendiri kepada Anda. Karena alasan ini telah menyebabkan penundaan tertentu dalam masalah ini, dia tentu saja tidak akan marah pada Luo Qingfeng. "Ya," Luo Qingfeng menjawab dengan cepat, "ini adalah budak tua." "Tunggu." Xia Ruofei menghentikan Luo Qingfeng yang telah mengangkat kakinya ke tangga dan berkata sambil tersenyum, "Aku membiarkanmu bergegas dan menanganinya tanpa menyuruhmu pergi sekarang. Hal-hal harus diprioritaskan." Luo Qingfeng berbalik dan berkata, "Tuan, budak tua itulah yang berpikir terlalu keras." Xia Ruofei berkata dengan ringan, "Mari kita lihat formasi Huzong. Memperkuat kemampuan pertahanan adalah prioritas utama." "Ya Tuan." Luo Qingfeng berkata, "Guru, inti kendali dari arai besar Huzong ada di menara pemetik bintang ini. Selain itu, ada juga diagram formasi susunan dan manual pengoperasian di menara pemetik bintang. Saya akan mengantar Anda terlebih dahulu. Coba lihat." Xia Ruofei mengangguk dan berkata, "Baiklah. Ayo kita lakukan ini dulu." "Tuan, tolong di sini." Luo Qingfeng berkata dengan cepat. Inti dari kendali formasi ada di lantai 6. Ternyata ada beberapa murid yang menjaganya, tapi tuannya tutup kemarin. Para budak tua sudah membiarkan mereka semua pergi dulu, jadi kita bisa langsung pergi. Petik 2. Setelah itu Luo Qingfeng selesai berbicara, dia membawa Xia Ruofei menuruni tangga ke lantai 6. Xia Ruofei mengamati dan menemukan bahwa bahan bangunan di seluruh 6 lantai berbeda dari lantai lainnya. Meski tampilannya mirip, nyatanya beberapa logam langka dengan pertahanan sangat tinggi digunakan.
Inti dari perlindungan Grid Guardian secara alami merupakan prioritas utama pertahanan. Luo Qingfeng membawa Xia Ruofei dan berjalan di sepanjang koridor menuju salah satu rumah, dan setelah membuka pintu, Luo Qingfeng berkata dengan hormat, "Tuan, inti dari formasi ada di sini." Xia Ruofei mengangguk dan melangkah ke kamar. Di tengah-tengah rumah, terdapat papan kendali utama seukuran cakram gerindra, dan kemudian terdapat banyak susunan tambahan di sekitarnya. Xia Ruofei melihatnya sedikit, dan tahu bahwa meskipun pusat kendali ada di ruangan ini, seluruh menara pemetik bintang sebenarnya terkait erat dengan sekte penjaga. Nenek moyang pemetik bintang yang membentuk pasukan penjaga seharusnya sudah mencapai posisi mereka di medan perang, sangat tinggi. Luo Qingfeng berkata dengan sedikit bangga, "Tuan, susunan besar patriark pelindung ini disebut formasi besar evolusi bintang. Itu ditetapkan oleh seorang tetua berbakat yang memilih sekte bintang 500 tahun yang lalu, dan menara pemetik bintang dilaksanakan meskipun murid-murid muda generasi kita tidak kecewa selama bertahun-tahun. Status pemetik bintang di dunia budidaya berada di kisaran menengah pembentukan bintang, sekte top umum tidak berani menyerang dengan mudah." Xia Ruofei mengangguk dan berkata, "Meskipun ini hanya tampilan awal, saya dapat merasakan bahwa formasi ini sungguh luar biasa." Luo Qingfeng berkata, "Terima kasih guru atas pujiannya. 200 tahun yang lalu, leluhur-leluhur tertinggi dari leluhur-leluhur dan saya telah membentuk kebencian yang mematikan karena mereka mengambil leluhur-leluhur bintang Xing Zongqiang, dan mereka dapat mengendalikan binatang buas, dan bahkan makhluk roh. Jenderal Zongmen tidak dapat menghentikan mereka, tetapi di depan evolusi bintang, bahkan sekte Wan Song tidak berdaya, mereka menyerang selama lebih dari sebulan. Pada akhirnya, saya hanya bisa mundur dengan cemas." Petik 2. Xia Ruofei berkata dengan penuh minat, "Saya tidak bisa memikirkan sejarah kejayaan memilih sekte bintang. Bagaimana dengan sekte 10.000 binatang ini?" Luo Qing tertawa datar dan berkata, "Tuannya tertawa dan tertawa. Dalam 300 tahun terakhir pemilihan sekte bintang, kekuatannya telah menurun. Bagaimana mungkin untuk secara aktif memprovokasi sekte One Beast? Namun, One Sekte binatang buas kini telah menghilang. Mungkin 100 tahun yang lalu, dikatakan bahwa sekte binatang buas One menemukan reruntuhan perbaikan kuno yang sangat luar biasa. Semua biksu yang kuat di sekte mereka dikirim. Di masa lalu, mereka semua bola-balik dan tersesat kekuatan bertarung kelas atas mereka. Sekte One Beast biasanya lebih mendominasi dan memiliki banyak pelanggaran. Setelah berita keluar, sekte ini segera terkoyak. Berita CZ sudah lama menyesali hal ini. Petik 2. Xia Ruofei juga memiliki beberapa emosi. Meskipun Luo Qingfeng hanya menjelaskan secara singkat sejarah kehancuran sebuah sekte, Xia Ruofei masih bisa merasakan kekejaman orang lemah di dunia kultivasi. Hal ini kembali mengingatkannya bahwa kapanpun, ia tidak boleh lupa bekerja keras untuk meningkatkan kekuatannya sendiri, setidaknya untuk memiliki kemampuan melindungi dirinya sendiri. Baik itu Pulau Taoyuan atau Xingxingzong, sekarang menjadi ibu kota Xia Ruofei. "Tuan, peta pembentukan susunan bintang evolusi juga disimpan di sini, dan budak tua akan menemukannya untukmu," kata Luo Lifeng. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, "Baiklah, izinkan saya melihat dulu struktur formasi ini. Karena ini adalah formasi besar yang diatur oleh para pendahulu Star Picking Sect, itu pasti sangat bagus. Saya mungkin tidak dapat meningkatkannya." Petik 2. Tuan, arai evolusi bintang masih jauh lebih buruk daripada arai Taixu Xuanxing di Pulau Taoyuan. Luo Qingfeng berkata, "Jadi saya yakin Master pasti akan membuat rencana yang lebih baik untuk lebih memperkuat pemilihan pertahanan sekte bintang." Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, "Arai Taixu Xuanxing dapat diatur dengan sukses. Faktanya, ini terutama karena medan di sana telah membentuk formasi besar yang alami. Saya baru saja melakukan beberapa transformasi, yang dapat dikatakan dipandu oleh situasi. Jika saya membiarkannya diatur begitu saja, untuk pertempuran besar, saya khawatir tidak mungkin memberi saya 50 tahun lagi." Petik 2. Tuannya terlalu rendah hati, kata Luo Qingfeng, "Itu tuan adalah talenta termuda yang pernah saya lihat. Baik itu dalam budidaya atau dalam formasi, para budak tua malu pada diri mereka sendiri." Xia Ruofei berkata dalam hatinya, "Faktanya, poin terkuat saya adalah aturan ruang,
dan hal-hal yang Anda katakan hanya lebih kuat daripada para biksu pada umumnya. Selama pembicaraan, Luo Qingfeng mengambil kunci dari cincin penyimpanan, membuka lemari di sudut ruangan, dan dengan hati-hati mengeluarkan gambar dari dalam. Xia Ruofei melihat dan melihatnya. Gambar ini terbuat dari kulit binatang. Ia tidak bisa mengenali kulit binatang secara spesifik, karena usianya yang terlalu panjang. Semua gambarnya berbintik-bintik. Gambar dan teksnya agak kabur, tapi asal hati-hati masih bisa dikenali. Xia Ruofei membuka gambar itu dan melihatnya dengan cermat melalui cahaya. Xia Ruofei merasa sedikit terkejut karena lampu listrik telah digunakan di Star Peking Sect, termasuk lampu LED di Star Peking Building. Menurut Luo Qingfeng, ini adalah seperangkat peralatan pembangkit listrik yang khusus diperkenalkan oleh Wang Boshan. Pembangkit listrik dan gardu induk terletak di dekat aliran pegunungan tidak jauh dari Zhongmen, menggunakan tetesan aliran air untuk menghasilkan listrik, dan kemudian disalurkan ke Zhongmen. Tentu saja, fasilitas tersebut juga dikelola oleh murid khusus, dan juga disembunyikan dengan metode arai. Untuk memperkenalkan energi listrik ke Zhongmen, Wang Boshan juga secara khusus memindahkan sekelompok murid dari Zhongmen ke sekolah listrik untuk pelatihan. Pembangunan selanjutnya dan pemeliharaan peralatan semuanya dilakukan oleh murid-murid ini. Tingkat posisi Xia Ruofei saat ini jauh lebih tinggi daripada saat dia mendirikan arai Taixu Xuanxing di Pulau Taoyuan. Karena dia terjebak dalam milenium ruang dalam biji. Meskipun dia menghabiskan sebagian besar waktunya mempelajari aturan ruang, terkadang dia perlu berubah pikiran, jadi dia mengeluarkan semua pengetahuan di batu giok yang diwarisi, bahkan jika itu sudah terbiasa. Proporsi waktu belajarnya sangat rendah, tetapi dalam rentang waktu 1000 tahun, waktu bersihnya masih sangat panjang. Oleh karena itu, Xia Ruofei telah mempelajari secara menyeluruh semua karya klasik yang terkait dengan garis pertempuran di Jadefu, dan hal yang sama berlaku untuk studi lain-lain. Hanya saja dia tidak memiliki kesempatan untuk berlatih di ruang internal biji tersebut. Tapi bagaimanapun, level teori posisinya saat ini jauh lebih baik daripada sebelumnya. Xia Ruofei tidak memiliki konsep intuitif, tetapi ia dapat dengan mudah memahami gambar ini, yang juga merupakan ekspresi intuitif. Jika dulu, diperkirakan dia membutuhkan waktu lama untuk mempelajari gambar ini dengan jelas. Sekarang, Xia Ruofei dapat dengan jelas mensimulasikan pengoperasian seluruh arai besar hanya dengan melihat diagram struktur. Selain itu, sama seperti Luo Qingfeng hanya akan beroperasi, dan itu berbeda dengan mengetahuinya. Xia Ruofei pada dasarnya dapat menilai secara sekilas mengapa tetua jenius yang memilih sekte bintang harus diatur dengan cara ini. Apa arti setiap barisnya, dia hanya perlu mengabaikannya. Coba pikirkan dan Anda bisa mengetahuinya. Luo Qingfeng tidak berani mengganggu, dan berdiri diam di samping Xia Ruofei. Xia Ruofei mengamati gambar itu dengan seksama. Dia melihatnya selama setengah jam, lalu menghela napas panjang lega, dengan hati-hati melipat gambarnya. Xia Ruofei juga harus mengakui bahwa pembentukan sesepuh jenius memang sangat maju, dan ada banyak kecerdikan. Bahkan Xia Ruofei mau tidak mau memfilmkan kasus ini. Bisa dibayangkan bahwa pendahulu dari Star Peking Sect pasti sangat berbakat di medan perang. Namun, latar belakang Xing Xingzong tidak terlalu dalam. Penatua yang berbakat tidak memiliki bakat yang lebih tinggi, tetapi Xia Ruofei tidak begitu diberkati dengan kondisi pembelajaran yang unik, dan tidak mungkin untuk berhubungan dengan begitu banyak sekolah silsilah klasik yang berbeda. Visi menentukan polanya. Evolusi bintang ini halus dan tidak kentara, tetapi pola keseluruhannya masih belum cukup besar. Setidaknya di mata Xia Ruofei. Setelah dia meneliti gambarnya, meskipun dia belum memeriksa metode susunan dan inti kendali di tempat, dia pada dasarnya membentuk beberapa arah untuk perbaikan. Hal ini juga membuat Xia Ruofei sedikit lega. Jika Anda melihatnya dalam waktu lama dan ternyata Anda tidak dapat mengubahnya, sungguh memalukan. Luo Qingfeng memandang Xia Ruofei dan bertanya dengan penuh harapan, "Tuan, bagaimana Anda melihatnya? Apakah kita memiliki banyak ruang untuk perbaikan dalam perlindungan ini?" Xia Ruofei mengerang sedikit dan berkata, "Saya hampir mempelajari gambarnya. Saya akan memeriksanya lagi sebentar lagi, dan mencoba metode ini jika perlu. Jika saya menilai tidak ada kesalahan, seharusnya ada beberapa hal yang perlu diperbaiki." Luo Qingfeng sangat gembira saat mendengar kata-kata itu,
dan dengan cepat berkata, "Bagus. Tuan, bagaimana budak tua perlu bekerja sama, tolong tanyakan pada tuannya." Selain murid kepercayaan yang benar-benar dipercaya oleh Luo Qingfeng, perlindungan ini hanya dapat dikendalikan oleh Luo Qingfeng sendiri. Ini juga merupakan aturan yang diturunkan selama berabad-abad. Dan Luo Qingfeng lah yang benar-benar memegang kendali penuh atas formasi besar. Alasan mengapa murid kepercayaan diatur untuk mempelajari beberapa fungsi kontrol dari formasi besar juga untuk mencegah ketua tim menghadapi musuh yang kuat ketika mereka tidak berada di dalam sekte. Meskipun perlindungan dari Patriark juga akan secara otomatis memicu pertahanan ketika diserang, jika tidak ada yang memimpin formasi, pertahanannya akan jauh lebih buruk. Luo Qingfeng mendengar bahwa Xia Ruofei mengatakan masih ada ruang untuk perbaikan. Ide pertama adalah bekerja sama dengan Xia Ruofei. Dia tidak akan menyia-nyiakan upaya untuk bekerja sama dengan Xia Ruofei. Xia Ruofei mendengar kata-kata itu dan berkata sambil tersenyum, "Lihat saja di sebelah saya, jika ada masalah dengan manipulasi saya, ingatkan saya tepat waktu." Ah, Luo Qingfeng bergidik. Dia tidak mengajari Xia Ruofei cara mengontrol formasi terlebih dahulu. Bisakah hal ini diajarkan tanpa guru? Tanpa menunggu Luo Qingfeng bereaksi, Xia Ruofei telah berbalik dan mengeluarkan beberapa batu roh, dengan ahli tertanam dalam inti kendali formasi, dan kemudian menekan inti kendali dengan kedua tangan, dan kekuatan mental sedikit meludah. Evolusi bintang ini arai biasanya dalam keadaan tersembunyi, hanya mempertahankan fungsi pertahanan dasar, dan tentu saja membutuhkan sedikit energi. Namun saat Anda perlu menguji berbagai fungsi arai, Anda harus menambahkan lebih banyak batu roh untuk memastikan pasokan energi. Setelah melihat operasi Xia Ruofei yang mahir, Luo Qingfeng menyalakan inti kendali sedikit dan mulai berjalan dengan lancar. Situasi ini membuat Luo Qingfeng tercengang. Dia telah mengendalikan susunan besar ini selama beberapa dekade, dan dia tidak perlu melepaskan kekuatan mentalnya untuk memeriksanya. Dia dapat memastikan bahwa fungsi pertahanan dari susunan tersebut telah diaktifkan sepenuhnya. Kemudian, Xia Ruofei mengubah teknik dan operasi kekuatan mental beberapa kali. Arai besar itu seperti anak yang penurut. Di bawah kendali Xia Ruofei, ia terus-menerus mengubah dan menampilkan berbagai fungsi. Ketika Xia Ruofei memanipulasi susunannya, kekuatan mentalnya telah menyebar. Dia tidak hanya mengamati pengoperasian bagian formasi, susunan dari seluruh menara pemetik bintang, tetapi dia juga memperluas lebih jauh untuk mengamati status susunan besar selama operasi. Dikonfirmasikan kepadanya beberapa penilaian saat melihat gambar. Setelah beberapa saat, Xia Ruofei menemukan kembali batu roh itu. Pada saat ini, bintang-bintang dengan patuh berevolusi menjadi keadaan siaga yang tidak aktif. Luo Qingfeng pusing di kepalanya saat ini, merasa seperti sedang bermimpi. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, "Qingfeng, saya sudah optimis. Tapi bagaimana cara meningkatkannya, saya masih perlu memikirkannya. Ada beberapa prototipe rencananya. Saya harus memastikan arah perbaikannya terlebih dahulu, lalu menyempurnakannya, rencananya. 2 atau 3 hari. Petik 2. Luo Qingfeng pulih, masih sedikit tercengang. Pengoperasian Star Evolution sangat rumit. Setelah dia dikukuhkan sebagai pewaris yang bertanggung jawab, dia belajar selama lebih dari 2 bulan sebelum memulai. Hal ini masih terjadi ketika seseorang mengajar. Namun, Xia Ruofei benar-benar tanpa bantuan, hanya setelah mempelajari gambar-gambar itu selama setengah jam, ia dapat mengoperasikannya dengan sangat terampil. Itu benar-benar lebih mati daripada yang populer. Dan dia mendengar Xia Ruofei mengatakan bahwa dalam waktu singkat, dia telah membentuk beberapa prototipe rencana perbaikan. Menurut Xia Ruofei, dia ingin memilih rencana untuk memperbaikinya. Kapan itu akan sesederhana mengubah pasukan penjaga yang besar untuk makan dan minum, dan benar-benar memilih lemak. Ini bukan seorang jenius, jadi apa yang membuat para jenius lainnya begitu muda dan disebut jenius merasa begitu buruk? Angin segar. Xia Ruofei memandang Luo Qingfeng dengan tercengang, mau tidak mau memanggilnya. Luo Qingfeng telah pulih sepenuhnya, dan dengan cepat menjawab, "Tuan, budak tua itu sangat terkejut." Awalnya budak tua itu ingin menjelaskan kepada tuannya cara mengendalikan evolusi bintang ini, "Wewe. Saya tidak pernah berpikir, Tuan tidak memiliki pengetahuan tentang dirinya sendiri." Budak tua itu benar-benar seekor katak di dasar sumur. Petik 2.
Semuanya terlihat dari gambar. Xia Ruofei berkata, selama Anda memahami gambarnya secara menyeluruh, memahami pergerakan metode formasi itu jauh, tidak sulit untuk dikendalikan, apa yang disebut pertemuan tidaklah sulit. Luo Qingfeng tiba-tiba merasa bahwa dia telah menerima puluhan ribu kritik lagi. Dia belum memahami prinsip evolusi susunan besar bintang sampai sekarang, tetapi hanya tahu bagaimana mengendalikan susunan besar sesuai dengan metode master lama yang mengajarinya cara mengendalikan. Sejauh yang dia tahu, tidak banyak penguasa dinasti Xingzong di masa lalu yang benar-benar memahami prinsip-prinsip formasi ini, dan kebanyakan dari mereka tahu apa yang mereka tidak tahu alasannya. Xia Ruofei hanya menghabiskan setengah jam untuk memahami prinsip keseluruhan arai besar. Sekarang ada pepatah ringan, tidak sulit untuk bertemu, jika Xia Ruofei bukan pemilik Luo Qingfeng, dia mungkin tidak bisa tidak memutuskan hubungan dengan Xia Ruofei. Bab 1660. Xia Ruofei melihat Luo Qingfeng tercengang, tidak bisa menahan senyum dan berkata, Qingfeng, tidak ada apa-apa untukmu di sini, tinggalkan peta formasi, sibuk dulu. Saya ingin memikirkan cara meningkatkan hukum formasi. Petik 2. Luo Qingfeng pulih, dan dengan cepat berkata, ya, Tuan, budak tua itu akan pensiun dulu. Luo Qingfeng membungkuk kepada Xia Ruofei dengan hormat, dan kemudian keluar dari ruang kendali formasi. Setelah dia meninggalkan rumah, hal pertama yang dia lakukan adalah pergi keluar Xingxinglou, dan dia memerintahkan murid-murid yang menjaga di luar untuk memanggil Wang Boshan ke Xingxinglou. Sudah beberapa hari sejak Wang Boshan kembali untuk memilih Sekte Bintang, tetapi Luo Qingfeng sendiri telah bersama Xia Ruofei untuk saat ini, dan dia tidak berada di Zhongmen, jadi tentu saja dia tidak mengatur urusan khusus untuk Wang Boshan, jadi dia menganggur. Kemarin, ketika Xia Ruofei dan Luo Qingfeng kembali memetik bintang bersama, tanda jiwa di Wang Boshan terasa secara alami. Sebenarnya, Xia Ruofei ingin merasakan Wang Boshan dengan mudah, tapi dia tidak memperhatikan hal-hal kecil ini. Mendengar panggilan sang master, Wang Boshan bergegas ke menara pemetik bintang. Luo Qingfeng sedang menunggu di lantai pertama Xingxinglou. Ketika Wang Boshan melihat Luo Qingfeng, dia membungkuk memberi hormat dan berteriak, Tuan, apakah Anda mencari saya? Luo Qingfeng mengangguk dan berkata, Boshan, kamu telah kembali ke Zhongmen selama beberapa waktu. Aku sibuk selama ini dan aku tidak punya waktu untuk mengatur barang-barangmu. Wang Boshan berkata dengan cepat, Boshan bisa pergi dari urusan sekuler. Ini sudah merupakan bantuan besar dari Tuan dan kepala Anda. Tidak akan ada apa-apa untuk sementara waktu. Demi kepala, apakah Tuan juga datang ke sekte kami? Luo Qingfeng mengangguk dan berkata, tuannya juga sedang mengambil menara bintang, tapi dia mundur dan tidak punya waktu untuk bertemu denganmu. Ya, urusan pemiliknya penting. Wang Boshan berkata cepat. Boshan, hal-hal di dunia sekuler telah ditangani dengan jelas. Luo Lifeng bertanya. Wang Boshan dengan cepat berkata, ya. Saudara Chen sangat pintar, dan sebelum bergabung dengan Zhongmen, dia juga kuliah di universitas dan mengambil jurusan administrasi bisnis, tetapi dia telah berada di Zhongmen selama sekitar 10 tahun terakhir, dan dia tidak tahu apa-apa tentang dunia luar. Setelah saya membawanya sebentar, dia mulai menggunakannya. Selain itu, sesuai dengan instruksi Anda, saya telah mentransfer industri sekuler ke nama saudara Chen, kami pasti akan melakukannya. Industri sekuler di pintu dikelola dengan lebih baik. Petik 2. Luo Qingfeng berkata dengan ringan, itu bagus. Jadi saya bisa mengatur urusan Anda dengan tenang. Wang Boshan sangat senang. Dia ingin mempelajari latihan yang lebih baik di Zhongmen dalam mimpinya. Sebelumnya, karena bakatnya yang biasa, tidak ada kemungkinan seperti itu. Sekarang, karena Xia Ruofei, dia dapat dipanggil kembali ke Zhongmen. Terlebih lagi, bahkan kepala Luo Qingfeng adalah pelayan jiwa Xia Ruofei. Dalam pandangan Wang Boshan, sebenarnya dia dan Luo Qingfeng pada dasarnya memiliki identitas dan status yang sama. Dengan lapisan hubungan ini, status masa depannya dalam memilih sekte bintang juga harus sangat menyendiri. Tampaknya masih merupakan hal yang bagus untuk diabadikan di Pulau Taoyuan saat itu. Pikiran Wang Boshan berubah tajam dan dia dengan cepat menundukkan kepalanya dan berkata, terima kasih guru dan kepala kultivasi. Kapanpun diperlukan untuk menempatkan pemiliknya di depan, bahkan jika Luo Qingfeng adalah kepalanya, tidak terkecuali.
Luo Qingfeng mengangguk dan berkata dengan ringan, kamu mendekat. Wang Boxian berpikir bahwa Luo Qingfeng secara pribadi akan mengajarinya latihan, memberinya kesempatan untuk menghadapinya. Dia sangat gembira, dan dengan cepat dan penuh hormat melangkah maju ke arah Luo Qingfeng, dan menundukkan kepalanya, melihat ke bawah dan mendengarkan. Luo Qingfeng dengan lembut meletakkan tangannya di atas kepala Wang Boxian. Wang Boxian merasa aneh. Jika dia masih anak-anak, tindakan Luo Qingfeng dapat dijelaskan dengan cinta, tetapi dia sudah menjadi pria paruh baya berusia 30-an atau 40-an, dan dia berterima kasih. Luo Qingfeng mengulurkan tangan untuk menyentuh overhead-nya, apakah ada rasa tidak enak? Terlepas dari semua ketidaknyamanan di hatinya, Wang Boxian tidak berani menghindarinya. Sebaliknya, dia tersenyum dengan sangat patuh. Pada saat ini, mata Luo Qingfeng memancarkan cahaya dingin, napasnya keluar di telapak tangannya, dan kekuatan kekerasan mengalir ke otaknya langsung dari titik Baihui di atas kepala Wang Boxian. Senyuman di wajah Wang Boxian langsung membeku, dengan tatapan mata yang tidak dapat dipercaya, dan pada saat yang sama sedikit kebingungan. Bagaimana seorang biksu Jindan melakukan tembakan sedekat itu? Bagaimana Wang Boxian, yang telah menjadi sampah, bisa memiliki fisiologi? Pada dasarnya, pada saat vitalitas dimuntahkan, bagian dalam kepalanya telah menjadi pasta. Wang Boxian tidak mengerti sampai kematiannya, mengapa Luo Qingfeng ingin membunuhnya. Namun, dia hanya bisa menerima pertanyaan ini dan tenggelam dalam kegelapan yang tak ada habisnya. Luo Qingfeng menyaksikan dengan kosong Wang Boxian jatuh dengan lembut di depannya tanpa ada gelombang di hatinya. Bahkan jika itu bukan perintah Xia Ruofei, membunuh biksu tingkat rendah tidak akan menjadi masalah bagi Luo Qingfeng. Siapa yang bisa menjadi master di dunia kultivasi dan berkultivasi hingga mencapai zaman keemasan, mana yang tidak kejam dan tegas? Manakah yang tidak mengalami pertarungan hidup dan mati dan mengalami 9 kematian dan 1 kehidupan? Luo Qingfeng mengeluarkan sebotol kecil bubuk obat langsung dari ring penyimpanan. Setelah membuka sumbatnya, dia dengan lembut menaburkannya ke tubuh Wang Boxian. Segera suara berisik Wang Boxian, setelah beberapa saat, berubah menjadi genangan darah, dan bahkan pakaiannya serta benda lainnya meleleh di dalam darah. Luo Qingfeng segera menaburkan bubuk obat lainnya, dan darah di tanah membeku dengan cepat, meninggalkan tumpukan kecil bubuk. Luo Qingfeng melambaikan tangannya, dan semua bubuk ini langsung dikirim ke luar Xingxing Lou olehnya, dan tersebar di angin. Wang Boxian, orang hidup bertubuh besar, tidak meninggalkan jejaknya, jadi menghilang begitu saja. Di lantai atas, Xia Ruofei telah mengeluarkan kertas dan pena dari ruang Lingtu. Ia menulis dan menulis di kertas cetak sambil berpikir, dan mencatat sebagian pemikirannya. Ketika Wang Boxian dibunuh oleh Luo Qingfeng, garis tak kasat mata di lautan Xia Ruofei juga langsung putus, dan segera menghilang ke dalam tak kasat mata. Xia Ruofei berhenti dan dengan serius turun ke bawah dengan kekuatan mentalnya. Sebenarnya dia tahu Wang Boxian sudah mati, tapi dia baru memastikannya. Perintah Xia Ruofei yang mengeksekusi Wang Boxian memerintahkannya secara pribadi. Untuk sampah yang memiliki banyak kepolosan, secara alami dia tidak memiliki beban psikologis untuk mengeksekusinya. Xia Ruofei menggunakan kekuatan mentalnya untuk melihat Luo Qingfeng sedang berurusan dengan tubuh Wang Boxian. Dia mengangguk diam-diam dan berkata pada dirinya sendiri, eksekusi Qingfeng masih bagus. Berurusan dengan Wang Boxian hanyalah masalah sepele. Sejak Luo Qingfeng menyelesaikannya tepat waktu, Xia Ruofei tidak akan pernah bertanya lagi, dan dia segera mulai menggambar di mejanya. Meningkatkan evolusi formasi bintang masih relatif rumit. Meskipun Xia Ruofei telah melakukan beberapa perbaikan, dia harus mempertimbangkan semua aspek dari formasi besar asli ketika mengimplementasikan rencana spesifik. Untungnya, Xia Ruofei secara kualitatif telah melompat maju dalam tingkat teoritis medan perang selama bertahun-tahun terjebak selama ribuan tahun. Selain itu, kekuatan spiritualnya juga telah mencapai tahap akhir pengumpulan roh, yang tidak lebih dari beberapa biksu Jindan yang terlambat, sehingga kecepatan perhitungan dan deduksinya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Xia Ruofei mengabdikan diri untuk mempelajari metode peningkatan metode pembentukan, dan tidak merasakan berlalunya waktu sama sekali. Setelah Luo Qingfeng menyingkirkan Wang Boxian, dia segera kembali ke lantai ini dan secara pribadi menunggu di koridor.
Adapun murid lain yang awalnya bekerja di Star Peking Tower, dia masih dibatasi sebagai penjaga luar, dan mereka dilarang keras mendekati 50 meter dari Star Peking Tower. Dalam penelitian Xia Ruofei sebenarnya merupakan hal yang sangat menarik. Secara khusus, peningkatan pada basis aslinya memberi Xia Ruofei perasaan berdialog dengan leluhurnya ratusan tahun yang lalu. Dia percaya bahwa jika pendahulu yang memilih Sekte Bintang masih hidup, dia pasti akan memiliki rasa pengertian padanya. Karena sekarang Xia Ruofei hampir sepenuhnya memahami setiap pertimbangan susunan bintang-bintang yang nenek moyang itu atur, dapat dikatakan bahwa pemahamannya tentang susunan besar ini tidak kalah dengan pemahaman para tetua jenius yang mengambil bintang-bintang itu sendiri. Ruang kendali susunan adalah salah satu ruangan yang dijaga paling ketat di Star Peking Tower. Selain pintunya yang berat, jendelanya tidak dibuka di sini, dan lingkungan sekitarnya juga merupakan material pertahanan yang sangat kuat. Xia Ruofei tidak tahu apakah di luar siang atau malam, dan dia benar-benar tenggelam dalam kesenangan meningkatkan formasi. Tanpa disadari, banyak sekali kertas bekas yang berserakan di sekitar meja. Ini semua terjadi setelah Xia Ruofei menggulingkan pikirannya, meremasnya dan kemudian mengesampingkannya. Di atas meja terdapat tumpukan kertas cetak, ada yang padat berisi karakter, ada pula yang dicat dengan berbagai pola. Entah itu sebuah kata atau pola, sepertinya ada coretan. Hanya Xia Ruofei yang tahu bahwa setiap guratan dan guratan dalam gambar-gambar ini adalah kristalisasi kebijaksanaannya. Akhirnya, Xia Ruofei kehilangan pena di tangannya dan menghela nafas lega. Merasa santai, dia telah menyusun rencana perbaikan yang menurutnya sempurna. Xia Ruofei menyortir kertas-kertas di atas meja dengan cepat, menyusunnya, lalu berjalan untuk membuka pintu. Luo Qingfeng sedang menunggu di koridor tidak jauh dari sana. Mendengar suaranya, dia segera berjalan mendekat dan berteriak, "Tuan." Xia Ruofei mengangguk sedikit dan bertanya, "Angin segar, apakah kamu sudah berurusan dengan Wang Boshan?" "Ya, sudah diproses kemarin. Saya ingin melapor kepada majikan secepatnya, tetapi budak tua itu khawatir akan mengganggu pemikiran majikannya," kata Luo Lifeng. Xia Ruofei menghabiskan siang dan malam di ruang kendali susunan. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, "Baiklah. Kerja bagus." Kemudian dia menyalakan tumpukan kertas cetak di tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Saya telah membuat rencana untuk meningkatkan metode pembentukan. Dalam 2 hari ke depan, kami akan segera meningkatkan metode pembentukan ini." Luo Qingfeng sangat gembira dan berkata, "Terima kasih Tuan. Tuan terus tidur karena memilih Xingzong." Budak tua itu mewakili semua murid Xingzong dan berterima kasih kepada tuannya. Setelah berbicara, lutut Luo Qingfeng menjadi lunak dan dia akan berlutut. Ketika Xia Ruofei Yuanli sedikit muntah, dia langsung mendukung Luo Qingfeng. Dia berkata dengan ringan, "Qingfeng, aku tidak suka set ini di sini. Faktanya, penggunaan tanda jiwa padamu juga dipaksakan. Lagi pula, kekuatanku jauh tidak sebaik kamu, dan itu berbahaya menjadi diri saya sendiri. Tapi kami secara nominal adalah tuan dan pelayan, tapi saya tidak pernah memperlakukan Anda sebagai budak. Selama Anda melakukan sesuatu dengan serius di bawah tangan saya, Anda akan tetap sama seperti sebelumnya, atau bahkan lebih baik dari sebelumnya." Petik 2. Ya, budak tua mengerti. Luo Qingfeng berkata sedikit. Jika Luo Qingfeng merasa sedikit tidak mau ketika dia dikendalikan oleh Soul Cell pada awalnya, maka setelah periode waktu ini, terutama setelah Xia Ruofei menunjukkan bakat dan kemampuannya yang luar biasa satu demi satu, dia kini telah mengunjungi Xia Ruofei. Itu adalah pemujaan di tulang, bahkan jika tidak ada tanda jiwa, Luo Qingfeng juga dapat menundukkan kepalanya kepada Xia Ruofei dan mematuhinya. Xia Ruofei menyerahkan kertas cetak paling atas kepada Luo Qingfeng, dengan mengatakan, "Ini adalah bahan yang dibutuhkan untuk meningkatkan formasi. Anda dapat melihat apakah Zhongmen dapat menyatukannya. Jika tidak cukup, aturlah orang untuk membelinya segera sebanyak mungkin. Terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk hal-hal." Petik 2. Ya, budak tua akan mengatur ini. Luo Qingfeng berkata tanpa ragu-ragu. Adapun rencana perbaikan Xia Ruofei, Luo Qingfeng tidak pernah berpikir untuk melihatnya, tapi dia tidak bisa memahaminya, dan dia memiliki kepercayaan buta pada Xia Ruofei tanpa alasan. Formasi bintang telah hancur. Luo Qingfeng tidak segera pergi setelah menerima daftar materi,
tetapi berkata, "Tuan, budak tua itu ingin meminta nasihat dari Anda." "Kamu berkata," kata Xia Ruofei. Budak tua menganggap bahwa tuan dari generasi berikutnya dari Sekte Perlindungan harus secara pribadi keluar dari kudanya, dan tuan itu pasti akan muncul di bintang pemetik di masa depan, jadi budak tua itu berpikir. Apakah itu untuk mengatur identitas formal untuk masternya? Luo Qingfeng bertanya dengan hati-hati, meskipun murid-murid berikut tidak berani mempertanyakan kepala, budak tua itu merasa memiliki identitas resmi tampaknya lebih baik. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, juga, lihat saja pengaturannya. Luo Qingfeng sudah menjadi kepala Xingzonzong, dia tidak selalu bisa mengatur agar Xia Ruofei menjadi master. Pada saat itu, apakah Xingzonzong bermarga Luo atau Xia? Tentu saja, Xing Ruofei telah memilih Sekte Bintang. Karena Luo Qingfeng dikendalikan oleh Sol Seal, Xia Ruofei tidak peduli dengan julukan itu sama sekali. Karena Luo Qingfeng ingin mengaturnya, dia tidak melakukannya. Akan ada opini. Luo Qingfeng berkata dengan cepat, "Ya, Tuan, budak tua itu mempertimbangkan hal ini, dan memberimu status sebagai penatua yang besar. Dia mungkin khawatir dengan ketidaksenangan Xia Ruofei, dan kemudian segera menjelaskan, Tuan, sebelum kita memilih Sekte Bintang, penatua bukanlah jabatan permanen, juga bukan pemimpin para penatua. Tepatnya, ini adalah sebuah jabatan kehormatan. Umumnya diberikan kepada biksu yang memiliki bantuan besar kepada sekte dan memiliki hubungan yang mendalam dengan sekte tersebut. Status sesepuh sangat terhormat, dan setara dengan kepala masa kini, tetapi sebenarnya tidak terlibat dalam urusan khusus sekte. Tetapi perintah para tetua pada dasarnya sama dengan perintah master untuk murid-murid yang memilih bintang pekerjaan tertentu. Ini memang sangat cocok untuk Xia Ruofei.